Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe. Biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1491. York, aku bisa menunjukkan belas kasihan dan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut, merendahkan diri dan akui kesalahanmu. Potong salah satu tanganmu dan salah satu kakimu. Kirim istrimu dan adik iparmu ke tempat tidurku. Kalau begitu aku akan membiarkanmu pergi. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Aku sekarang lebih dari bertekad untuk mematahkan anggota tubuhmu. York, aku memperingatkanmu. Halfbaker lalu menunjuk Harvey. Berhenti berpura-pura di depanku. Pendukung yang begitu penuh denganmu tidak bisa melindungimu. Tyson Woods memandang Huff dengan ekspresi bodoh. Tidak bisakah orang ini melihat bahwa orang seperti kepala instruktur tidak membutuhkan pendukung sama sekali? Atau harus dikatakan bahwa Harvey sendiri adalah pendukung paling kuat? Jika hanya beberapa orang ini dan energi kecil ini. Huff, kau ditakdirkan untuk menjadi pengemis tanpa anggota tubuh selama sisa hidupmu. Harvey memandang kerumunan dengan acuh tak acuh. Lancang. Kau sangat menyebalkan. Huff tidak marah pada saat ini. Sebaliknya, dia tersenyum. York, kau akan segera tahu apa yang diperlukan untuk menyinggungku. Konsekuensi apa? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang akan terjadi padaku? Siapa yang bisa melakukan apa saja padaku? Dengan siapapun ini. Aku tidak berpikir mereka bisa diandalkan. Mengapa kau tidak menggalang beberapa orang yang lebih kuat? Aku bisa menunggumu. Harvey terlihat sangat baik. Bajingan, kau akan segera mati, namun kau masih bertingkah sombong. Sepupuku hampir sampai di sini bersama orang-orangnya. Aku harap kau akan menjadi sebaik sekarang ketika kau melihatnya. Tristan Quinlan memegang teleponnya saat ini, gemetar karena marah. Dia sangat marah. Harvey hanyalah seorang konsultan pemerintah dan menantu yang menumpang. Beraninya dia mengganggu mereka. Dia tidak diragukan lagi membuat dirinya terbunuh. Harvey tidak peduli. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Aku pikir sepupumu bahkan tidak akan bisa berdiri tegak di depanku. Kenapa kau tidak merubah menjadi orang lain?" Sementara itu, deretan Porsche 911 mampir, dan mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Itu tentu saja gaya tuan muda dari keluarga kaya pada pandangan pertama. Segera, pintu mobil dibuka, dan lebih dari 10 preman berjas hitam keluar. Mereka tampak profesional. Meskipun tidak banyak orang dalam kelompok ini, aura mereka jauh lebih menakutkan daripada 200 orang yang berkumpul. Segera setelah itu, seorang pemuda dibawa keluar dengan kursi roda. Wajahnya diperban. Tangan kiri dan kaki kirinya diplester. Namun, meski begitu, orang itu masih memancarkan aura yang mendominasi. Itu adalah Carl Quinlan. Dua pengawal mendorongnya ke depan pada saat ini. Dia tampak lumpuh, tapi tetap saja, dia sombong. Mereka yang menghalangi jalan semuanya mundur seperti burung yang ketakutan. "Sepupu, ini kamu." Sebelum Carl bisa melihat orang di sisi lain, mata Tristan sudah cerah, dan dia melangkah. "Kamu datang di saat yang tepat. Seorang pria bodoh berani memprovokasi kami dan melukai tuan muda Baker dan aku. Orang ini sangat sombong. Dia tidak hanya meminta kita untuk mengumpulkan orang, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia ingin mematahkan anggota tubuh kita." Meskipun Tristan sedikit bingung dengan penampilan Carl saat ini, itu tetap tidak menghentikannya untuk mengeluh sama sekali. "Aku bilang sepupuku adalah Carl Quinlan. Namun, dia mengatakan bahwa kamu bahkan tidak memiliki hak untuk berdiri di depannya. Kamu hanya bisa berlutut." Tristan terus melapisi cerita dengan tujuan sederhana, untuk mendorong Harvey menuju kematiannya. Alasan dia meminta Carl untuk datang kali ini adalah untuk menginjak-injak menantu yang menumpang ini sampai mati. Untuk memberi tahu orang-orang bahwa dia, Tristan Quinlan, juga bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Bakwood. Bab 1492. Ketika Halfbaker melihat Carl Quinlan, dia sangat percaya diri saat ini.
Meskipun mereka tidak bekerja di tempat yang sama, mereka berdua adalah orang-orang yang agak terkenal di kalangan negara besar H. Mereka telah lama mengagumi nama satu sama lain. Huff tahu kemampuan Karl. Oleh karena itu, dia sangat tersentuh ketika melihat Karl masih datang untuk membantunya bahkan jika dia terluka. Pada saat yang sama, dia juga merasa sangat percaya diri karena Karl berasal dari keluarga Quinlan di Georgia. Kyle Quinlan dari keluarga itu adalah komandan kedua dari Southlight. Mereka bisa dengan mudah menginjak-injak siapapun sampai mati dengan pendukung yang memiliki latar belakang seperti itu. Teman-teman wanita itu menatap Karl dengan mata yang menyilaukan. Meskipun Karl tidak berbeda dengan orang cacat. Namun, dia memiliki kesombongan itu. Bahkan jika dia berbaring di ranjang rumah sakit, dia masih akan memancarkan aura seperti itu. Bagaimana bisa menantu yang menumpang dibandingkan dengan dia? Semua wanita cantik itu menatap Harvey York dengan sinis begitu mereka memikirkan hal ini. Mereka semua menunggu untuk melihat bagaimana orang bodoh ini akan mati. Dia bertindak arogan di restoran tadi. Sekarang, dia mungkin akan terbunuh karena kesombongannya. Yang disebut pecundang tidak akan pernah mengalami pembalikan keberuntungan. Dia tidak ada apa-apanya di depan orang yang benar-benar hebat. Oh, sudah cukup lama sejak aku melihat orang yang begitu sombong. Mata Karl dingin setelah mendengar kata-kata sepupunya. Dia kemudian berulang kali mencibir sambil memberi isyarat kepada bawahannya untuk mendorongnya ke depan. Bajingan mana yang berani memperlakukan sepupuku seperti ini? Apakah kau tidak tahu bahwa keluarga Quinlan di Georgia memperhatikannya? Apakah kau bosan hidup? Pada saat ini, Karl memiliki aura otoritas. Bahkan jika dia lemas di kursi roda, dia masih memiliki aura yang tak terkatakan. Harvey berjalan keluar dengan kedua tangan di punggungnya. Apakah kau punya masalah dengan itu? Tristan dan yang lainnya tersentak dan menatap Harvey dengan tidak percaya ketika kata-kata itu diucapkan. Apakah orang ini tahu di mana dia berdiri? Beraninya dia menyinggung Karl. Dia pasti memintanya. Sepertinya dia mungkin bahkan tidak tahu siapa Karl. Kalau tidak, bagaimana dia berani bertindak seperti ini? Orang-orang itu memandang Harvey dengan sinis. Hanya Huff yang sedikit mengernyit pada saat ini. Harvey masih bertindak arogan dalam situasi ini. Ini membutuhkan kepercayaan diri yang besar. Mungkinkah orang ini memiliki pendukung yang lebih luar biasa? Huff, yang baru saja menderita kerugian besar, dengan cepat membuat panggilan setelah memikirkan hal ini. Seseorang harus berusaha sekuat tenaga bahkan ketika melawan musuh kecil. Dia tidak keberatan berlebihan untuk tugas yang begitu sederhana. Dia hanya ingin menginjak-injak Harvey sampai mati. Adapun Tristan, dia mencibir dan mendorong Karl maju secara pribadi. Menurut pendapatnya, Harvey, yang tidak tahu tempatnya, ditakdirkan untuk mati di sini malam ini. Memprovokasiku, Karl Quinlan, apakah kau ingin mati? Karl memiliki perban di kepalanya saat ini. Penglihatannya tidak jelas. Dia belum melihat wajah Harvey. Namun, ketika dia sampai di depan orang banyak, saat wajah Harvey terlihat jelas. Wajahnya yang diperban langsung menegang. Semua kesombongan, sikap mendominasi, dan kemarahan Karl menghilang dengan ketakutan saat dia melihat Harvey. Ada benturan di kepalanya, dan dia tidak bisa berpikir jernih. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang akan dia hadapi adalah Harvey. Orang inilah yang mematahkan tangan kiri dan kaki kirinya. York, 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 York. Tubuh Karl langsung melunak. Jika dia tidak di kursi roda, dia akan berlutut saat ini. Dia trauma dengan Harvey sejak tangan kiri dan kaki kirinya patah. Yang terpenting, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menyinggung Harvey. Tidak peduli apa latar belakang Harvey, dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Jangan panggil aku kakek. Aku tidak punya cucu yang tidak beruntung sepertimu. Harvey tampak jijik. Semua orang di kerumunan tercengang. Mereka semua menatap Harvey saat ini, dengan sangat terkejut. Orang ini bahkan berani menyemburkan sesuatu seperti ini. Dia jelas tidak takut mati. Bab 1493.
Tristan Quinlan juga terkejut dengan nada bicara Harvey York. Namun, ada ekstasi di hatinya. Semakin arogan Harvey ini, semakin sengsara dia akan mati dalam beberapa saat. Pada saat ini, dia melompat, menunjuk Harvey, dan berkata, "Sepupu, itu dia. Dia adalah Harvey. Dia tidak hanya menyakitiku, tetapi dia juga memukul Tuan Muda Baker. Sekarang dia bahkan menghinamu. Kamu harus membuat hidupnya seperti neraka." Carl Quinlan memiliki perban di wajahnya. Dengan demikian, Tristan tidak melihat ketakutan di wajahnya. Harvey berkata dengan acuh tak acuh pada saat ini. "Ya, aku melakukan semuanya." Carl Quinlan, apakah kau punya masalah dengan itu? Arogan. Semua orang mencibir lagi dan lagi setelah mendengar nada Harvey York terlalu arogan dan tidak memiliki rasa kesopanan. Huff Baker juga mencibir berulang kali. Semakin konyol Harvey, semakin bahagia dia. Dia akan mati lebih menyedihkan karena ini. "York, cepat dan berlutut." Tristan terus berteriak. "Apakah kau mencoba membuat sepupuku marah? Konsekuensinya serius jika sepupuku marah." Beberapa wanita cantik yang hadir membenci Harvey karena kesombongannya dari sebelumnya. Mereka semua membual. "York, apakah kau terlalu takut menjadi orang bodoh? Lihat apa yang kau katakan. Masih berpura-pura di depan Tuan Muda Quinlan. Mulai sekarang, kau tidak akan bisa bertahan di seluruh Southlight. Apakah kau tahu siapa Tuan Muda Quinlan? Apakah kau tahu tentang latar belakangnya? Sungguh anak bodoh yang menyedihkan." Kelompok sahabat wanita semuanya memiliki wajah ironis saat ini. Apa yang mereka, wanita yang mencintai kesombongan, paling memandang rendah adalah para pecundang yang suka berpura-pura. Ava Klein, yang awalnya ingin menjadi pengadaan Huff, baru saja berjalan ke depan orang banyak dan memandang Harvey dengan merendahkan. Dia berkata, "York, kau tahu jarak antara kau dan Tuan Muda Baker sekarang kan? Bagaimana bisa burung pegar menjadi Phoenix tahun ini? Agar Tuan Muda Baker dan Tuan Muda Quinlan menginjak-injakmu sampai mati, semudah menginjak semut. Beraninya kau memprovokasi Tuan Muda Baker. Bahkan Tuan Muda Quinlan dan Tuan Muda Carl juga. Kau pikir kau siapa? Itu kau." Harvey mengangkat kepalanya dengan ringan dan melirik Ava. "Aku tidak mengurus dalam masalah sebelumnya. Jadi, kau belum mendapat pelajaran." "Pelajaran? Pelajaran apa yang bisa kau ajarkan padaku?" Ava berjalan ke Harvey dengan arogan. "Kau bukan siapa-siapa. Apakah kau pikir kau adalah orang yang hebat? Jika kau memiliki kemampuan, coba saja pukul aku. Jika kau berani menyentuhku, Tuan Muda Quinlan dan Tuan Muda Baker akan menghancurkanmu dan mengubahmu menjadi daging cincang." Tamparan. Harvey tiba-tiba menamparnya bahkan sebelum dia selesai berbicara. "Ah!" Ava berteriak, dan tubuhnya terlempar. Dia kemudian jatuh ke tanah dan pingsan. "Ini adalah pertama kalinya aku mendengar permintaan seperti itu sepanjang hidupku. Kau sendiri mendengarnya. Dia bahkan memintaku untuk memukulnya." Harvey tampak jijik dan mengeluarkan tisu untuk menyekat telapak tangannya terus-menerus seolah-olah dia telah menyentuh sesuatu yang kotor. Kerumunan terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Harvey masih berani menjadi begitu sombong dalam keadaan seperti itu. Ia bahkan menamparkan Ava hingga pingsan. Tristan mulai melompat-lompat. "Sepupu, York sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat padamu. Cepat dan bunuh dia." "Diam." Pada saat ini, Carl akhirnya bereaksi. Dia menggunakan kaki kanannya yang tidak terluka untuk menendang Tristan ke tanah. Bang! Tristan langsung menahan tendangan itu. Dia jatuh ke tanah, babak belur dan memar. Sekelompok orang yang menonton adegan ini tercengang. Bahkan Tyson Woods sedikit terkejut. Dia adalah raja dari jalanan Southlight. Dia secara alami tahu betapa sombongnya Carl. Namun, orang arogan seperti itu mundur sekarang. Terutama, Tristan, bangun dengan ekspresi sedih saat ini. Dia tidak tahu mengapa sepupunya menendangnya. Bab 1494. Tristan Quinlan tampak sedih. Namun, ekspresi Carl Quinlan menjijikkan, dan bahkan mungkin karena panik. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk mencekik Tristan sampai mati.
Kenapa dia harus memprovokasi Harvey York dari semua orang? Apalagi melibatkannya dengan memintanya datang ke sini. Ini tentu saja mengirimnya ke kematiannya. Sangat penting untuk memahami bahwa Carl berhasil bertahan hidup terakhir kali dan hanya satu tangan dan satu kaki yang dipotong. Dia tidak pernah berpikir dia akan bertemu Harvey lagi, dan lukanya belum sembuh dengan baik. Ini tentu saja membuatnya bahkan tidak bisa mengeluarkan air mata. Di bawah tatapan sekelompok orang, Harvey berjalan ke tepi tempat sampah dan membuang tisu itu. Dia kemudian dengan tenang berjalan kembali ke Carl dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Quinlan, mari kita lanjutkan. Aku bertanya padamu. Apa kau punya masalah dengan itu? Seluruh tubuh Carl gemetar dan berkata. Tidak, saya tidak berani. Bagaimana dia berani memiliki masalah dengan itu? Dia memiliki banyak pengaruh. Dia berasal dari keluarga Quinlan di Georgia. Namun, masalahnya adalah orang yang berdiri di depannya. Meskipun dia tidak mengetahui identitas Harvey secara detail, bahkan Kyle Quinlan harus memperlakukannya dengan hormat. Dia akan memprovokasi Harvey hanya jika dia gila. Dia tidak tahu bahwa dia datang ke sini untuk menghancurkan Harvey kali ini. Jika dia tahu, bahkan jika ada kursi sedan besar dengan 8 pembawa, dia tidak akan muncul. Adapun apakah dia punya masalah dengan Harvey? Dia tidak akan berani bahkan jika dia punya nyali untuk melakukannya. Tidak berani. Tidak berani. Itu hanya dua kata sederhana, tetapi mereka mengejutkan semua orang di kerumunan pada saat ini. Ini adalah anggota keluarga Quinlan dari Georgia, keponakan dari Komandan Kedua Southlight. Dia begitu agung ketika dia muncul tetapi sekarang telah bertindak seperti pengecut, yang tentu saja tidak terbayangkan. Semua wanita yang merupakan penggali emas tercengang. Beberapa bahkan menamparkan wajah mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Namun, semua orang bahkan lebih lamban pada saat berikutnya. Berlutut. Kata Harvey acuh tak acuh. Dia masih terlihat sangat tenang. Dia tidak berniat membiarkan Carl lolos begitu saja. Keluarga Quinlan dari Georgia, jadi apa? Jika bukan karena dia hari ini dan digantikan oleh orang yang tidak bersalah, orang itu mungkin akan diinjak-injak sampai mati oleh Carl. Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Bahkan jika identitas dan latar belakang Harvey yang sebenarnya benar-benar menakutkan, tetapi membuat Carl berlutut. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berasal dari keluarga Quinlan di Georgia. Apakah keluarga Quinlan di Georgia tidak memiliki rasa kesopanan? Pop. Carl sudah berjuang untuk turun dari kursi roda, menahan rasa sakit yang parah, dan berlutut di depan Harvey sebelum semua orang bisa bereaksi. Ledakan. Bukan hanya Tristan dan Huff. Kepala semua orang campur aduk. Dia berlutut. Tuan muda yang legendaris, dengan latar belakang dan identitas yang begitu kuat, berlutut hanya karena sebuah kalimat dari Harvey. Bagaimana itu mungkin? Semua orang yang hadir linglung dan tidak tahu ekspresi apa yang harus mereka tunjukkan di wajah mereka. Tyson Woods sedikit melengkungkan bibirnya. Beraninya Carl, dengan sedikit kemampuan, bersikap arogan di depan kepala instruktur. Omong kosong. Kepala keluarga Quinlan dari Georgia bahkan tidak berani melakukan itu. Berlututlah dengan benar. Harvey mengeluarkan tisu dan melemparkannya ke depan Carl. Mulut Carl berkedut, tetapi pada saat berikutnya, dia mengambil tisu, melepas perban di wajahnya, dan menyeka wajahnya hingga bersih. Kemudian, dia menegakkan tubuh. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Ada apa dengan Tuan Muda Quinlan? Tamparan. Harvey sudah menamparkan Carl, membuat seluruh tubuhnya bergetar sebelum semua orang bisa bereaksi. Datang untuk mendukung sepupumu. Tamparan. Menindas orang sangat menyenangkan kan? Tamparan. Aku sudah mematahkan salah satu tanganmu dan salah satu kakimu. Tidakkah cukup untuk memberimu pelajaran? Tamparan. Ini yang terakhir. Lain kali, jika aku melihatmu melecehkan orang atau kamu menggertakku lagi, serahkan hidupmu. Bab 1495. Dipahami, dipahami.
Carl Quinlan hanya mengangguk dan membungkuk setelah Harvey York selesai berbicara dan mulai menyekat telapak tangannya. Dia bertingkah seperti cucu di depan orang ini. Ada keheningan yang mati di antara kerumunan seolah-olah kamu bahkan bisa mendengar jarum jatuh. Tidak ada yang bisa menerima adegan ini. Huff Baker dan Tristan Quinlan sama-sama kesurupan, hampir mengira mereka histeria. Tatapan Harvey jatuh acuh tak acuh pada Tristan. Dia berkata dengan dingin. Aku sudah memberitahumu bahwa bahkan jika Carl Quinlan ada di sini, dia tidak akan bisa berdiri tegak di depanku. Sekarang, coba tanyakan padanya apakah dia berani berdiri. Tristan tergagap dan tidak tahu bagaimana menjawab. Dia hanya tahu bahwa dia benar-benar memalukan hari ini. Harvey berdiri dengan tangan di punggungnya. Dia berhenti bergerak dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan membantu keluarga Quinlan dari Georgia, tetapi kau harus memberiku penjelasan tentang masalah ini hari ini. Bocah ini ingin membius adik iparku. Carl gemetar setelah mendengarkan kata-kata Harvey. Mengapa Tristan harus memprovokasi saudara ipar orang ini? Pada saat ini, Carl, yang sedang berlutut di tanah, gemetar dan berteriak pada Tristan. Kemarilah sekarang. Berlutut dan minta maaf segera. Berlutut, mohon pengampunan Tuan York. Semua orang yang hadir tersentak tak percaya setelah mendengar ini. Carl telah berlutut. Sekarang dia bahkan ingin Tristan berlutut dan meminta pengampunan Harvey. Apalagi Tristan yang meminta Carl untuk datang dan berurusan dengan Harvey. Namun, sekarang sepertinya Carl membantu Harvey menghadapi Tristan. Bahkan serial TV tidak direkam seperti ini. Banyak orang tidak mengerti bagaimana seorang konsultan pemerintah, menantu yang menumpang, memiliki keberanian seperti itu. Dari mana kemampuan dan statusnya berasal? Wajah Tristan memerah. Dia tidak bisa tidak bertanya. Sepupu, siapa dia? Tamparan. Carl tidak berani berdiri sama sekali. Dia baru saja menendang. Tristan merangkak dengan susah payah dan menamparkan wajahnya. Siapa yang memintamu bermain dengan saudara ipar Tuan York? Tamparan. Siapa yang menyuruhmu menggertak orang? Tamparan. Siapa yang menyuruhmu menggunakan istri Tuan York untuk mengancamnya? Tamparan. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk menantang Tuan York? Setelah beberapa tamparan keras, wajah Tristan membengkak. Rongga matanya gelap, dan sudut mulutnya memar. Dia menutupi wajahnya saat ini dan tidak percaya. Sepupu, mengapa kamu memukulku? Kamu harus membantuku membunuh Harvey. Bunuh dia. Dia tidak mengerti. Sepupunya berasal dari keluarga Quinlan di Georgia. Kenapa dia harus takut pada Harvey? Bahkan jika Harvey kompeten, Carl tidak perlu memukulnya untuk menyenangkan Harvey. Carl bahkan ingin dia berlutut dan meminta maaf. Terlebih lagi, Tristan mungkin tidak takut pada orang yang ditakuti Carl. Bagaimanapun, Tristan masih memiliki Huff sebagai pendukungnya. Huff masih memiliki pemimpin cabang Longman, Mordu, Dewa, di belakangnya. Jika orang itu ada di sini, bahkan Yul Graham, komandan pertama Buckwood, harus berlutut. Konsultan pemerintah Buckwood bukanlah apa-apa. Adapun Huff, wajahnya cukup pucat saat ini. Mereka juga tidak tahu mengapa Harvey menjadi pencegah yang hebat terhadap Carl. Huff hanya tahu bahwa mereka telah menjadi bodoh kali ini. Mereka juga kehilangan reputasi mereka. Yang terpenting, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Mereka tidak bisa pergi begitu saja dengan memalukan, bukan? Carl mampu dipermalukan, tetapi Huff tidak bisa.